Oke, jadi waktunya udah pas ya untuk ke webinar selanjutnya. Itu ada dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini yaitu Bapak Imade Andiarsana yang pada saat ini menjabat sebagai dosen teknik geodesi UGM dan juga kepala kantor urusan internasional UGM. Oke, baik. Apakah Apakah Bapak sudah bergabung dengan kami, Imade Halo, Andi? selamat sore semua. Selamat sore Selamat sore, Bapak. Bapak. Oke, baik. Karena udah waktunya ya. Jadi pada hari ini Bapak Madiandi akan menyampaikan materi mengenai public speaking dalam komersialisasi karya ilmiah. Jadi Madiandi untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Wah, saya merasa senang sekali nih lihat adik-adik semua. Kelihatannya ada yang di sekolah ya, ada yang di rumah, ada yang masih pakai pakaian sekolah nih saya lihat. Oke, nama saya Andi, atau lengkapnya Imade Andiarsana, atau kadang-kadang kalau bicara di luar, orang membaca nama saya itu I made Andiarsana, seperti bahasa Inggris. Tapi baca nama saya dengan biasa saja, Andi atau Bli Andi biasanya orang-orang memanggil saya. Hari-hari saya ada di UGM sebagai dosen di Fakultas Teknik dan juga di Kantor Urusan Internasional. Oke, untuk tidak memperpanjang-panjang waktu lagi, saya mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya. Iya, semoga teman-teman, adik-adik sudah melihat di sini. Saya memberikan judul menulis dan mempresentasikan karya ilmiah. Jadi ada dua hal yang ada saya oleh panitia, bagaimana kita menulisnya, lalu bagaimana menyajikan karya ilmiah ini dalam mungkin waktunya, kalau tidak salah waktu saya itu sekitar 2 jam total, tapi nanti saya akan presentasi mungkin 40 menit, kira-kira begitu, nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Yang mau saya ceritakan di sini adalah bagaimana menulis itu, atau bagaimana menyajikan argumentasi itu yang akurat atau tepat, tapi tidak hanya tepat, tapi juga memikat, enak untuk dibaca, menarik untuk dibaca gitu. Saya akan mulai dengan sebuah cerita adik-adik sekalian. Jadi pada tahun 1952, ketika UGM itu berusia baru 3 tahun, karena UGM berdiri tahun 49, Indonesia banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Sekolah itu untuk SMA biasanya. Nah, masalahnya ketika itu adalah sekolahnya bisa dibangun, fasilitasnya mungkin bisa dibangun, tapi gurunya tidak ada. Itu masalah ketika itu. Nah, karena UGM merasa ingin membantu masyarakat, maka UGM kemudian mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi guru di pelosok-pelosok tanah air. Kalau adik-adik hari ini mengenal ada istilah KKN, maka itu adalah cikal bakal KKN pertama kali. Oke. Ada seorang pemuda, mahasiswa UGM dari Fakultas Hukum bernama Kusnadi Harja Sumantri, itu dikirimkan ke Kupang untuk mengajar di sebuah sekolah SMA. Ngomong-ngomong, kelak di kemudian hari, Kusnadi ini kemudian 3 menjadi rektor UGM ya. Jadi anak muda ini menjadi rektor UGM kemudian. Nah, ketika dia dikirim ke Kupang sebagai guru, dia bertemu dengan seorang pemuda, seorang anak muda, anak SMA, mungkin seusia kalian, yang tidak ada fasilitas belajarnya, kurang segala macam, tidak ada apalagi internet, waktu itu nggak ada internet gitu ya. Fasilitasnya kurang, tetapi menurut Kusnadi ini, anak muda ini sangat cerdas, jadi brilliant gitu. Nah, sehingga Kusnadi mikir, kalau saja anak muda ini, anak SMA ini berhasil untuk kita bawa sekolah ke Jawa, dalam hal ini ke UGM, tentu nasibnya akan berubah, tentu dia akan bisa berkontribusi pada Indonesia. Itu yang dipikirkan oleh seorang Kusnadi muda ketika itu. Nah, waktu itu Kusnadi muda melaporkan kepada rektor UGM agar anak muda ini benar-benar dikasih kesempatan untuk masuk ke UGM. Tentu saja masuk UGM-nya tanpa tes, karena kalau dites mungkin tidak lolos, karena dia berasal dari sekolah yang terkebelakang gitu kan. Akhirnya rektor waktu itu mengabulkan usulan ini. Nah, kalau ada hari ini mendengar istilah SNMPTN atau PMDK, nah itulah cikal bakal dari SNMPTN sebenarnya. Masuk sebuah perguruan tinggi tanpa tes. Oke. Nah, ketika kemudian anak itu masuk ke perguruan tinggi, masuk ke UGM, ke Fakultas Ekonomi ketika itu,
Dan kemudian singkat cerita, adik-adik sekalian, anak muda itu kita kemudian kenal bernama Adrianus Moi, yang dia kemudian menjadi gubernur Indonesia. Oke, jadi ini adalah kisah bagaimana perjalanan kepedulian seorang mahasiswa untuk memberikan kesempatan kepada anak SMA di pelosok tanah air, lalu kemudian mengajaknya ke perguruan tinggi, menuntut ilmu, dan dia menjadi orang yang sangat penting bagi negeri ini. Bayangkan kalau kalau seorang Kusnadi tidak menemukan pemuda itu. Bayangkan kalau rektor UGM tidak mengizinkan dia masuk UGM tanpa tes. Mungkin cerita sejarah hidup kita atau Indonesia akan berbeda. Jadi Adrianus Moi adalah salah satu gubernur Bank Indonesia. Nah, kenapa saya mulai cerita dengan itu? Saya ingin menunjukkan bagaimana cerita itu penting. Bagaimana the power of storytelling saya ingin ceritakan. Bahwa ketika kita ingin mengatakan sesuatu, kita sebaiknya mengatakannya dengan bentuk cerita. Gitu. Kalau saja saya menceritakannya dengan cara sebagai manusia kita harus begini begitu penuh dengan nasihat, mungkin tidak akan menarik. Tetapi jika disajikan dalam bentuk cerita, mungkin adik-adik akan menyimaknya dengan lebih baik dan kita pahami dengan lebih baik. That is the power of storytelling. Dalam hal ini storytelling itu bisa jadi menulis, bisa jadi oral seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, kalau saya ditanya kenapa sih kita harus menulis? Kita tahu pepatah ini, mungkin banyak di antara kalian yang tahu pepatah ini. Verba fallen script. Spoken words fly away, written words remain. Jadi ucapan itu terlupakan, tulisan itu abadi. Kita ingin meninggalkan suatu keabadian, maka kita menulis, adik-adik sekalian. Jadi kalau orang bilang mimpi adalah kunci, maka bagi kita semua menulis adalah kunci. Menulis adalah kunci untuk mengikat pengetahuan dan juga untuk membuat masa depan kita lebih baik. Oke. Kalau sekarang kita ngomong yang lebih serius sedikit, kenapa kita harus menulis? Oke, kita semua di sini saya pikir ini karena teman-teman ikut lomba, orang-orang yang suka menulis, suka meneliti, kita percaya dengan yang namanya data, pastikan. Data itu kalau kita kumpulkan banyak-banyak, dia akan menjadi, atau kita olah, dia akan menjadi informasi yang baik. Informasi kalau kita kumpulkan, berakumulasi dia menjadi pengetahuan atau knowledge. Pertanyaannya sekarang, mungkin saya, karena saya sudah lulus S1, S2, S3, mungkin berhak mengatakan saya ini punya knowledge. Adik-adik juga karena sudah sekolah merasa berhak mengatakan punya knowledge. Pertanyaan berikutnya, kapan pengetahuan kita ini akan berguna bagi masyarakat? Pengetahuan kita berguna bagi masyarakat kalau dia menjadi kebijakan policy. Contohnya, kalau adik-adik misalnya suka ada tentang misalnya saya contohkan aja kayak biopori misalnya, biopori ya. Biopori itu tahu ya, biopori tahu kan bagaimana kita membuat lubang-lubang di tanah untuk konservasi air. Itu sangat jamak, kita tahu itu sebagai orang ilmiah kita tahu. Tapi kapan biopori ini akan berguna bagi masyarakat? Dia tidak akan berguna bagi masyarakat sebelum biopori ini menjadi aturan main pembangunan. Misalnya kalau adik-adik membangun di rumah, kalau untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB, kalau saja pemerintah mengatakan kamu harus membuat biopori sekian biji, baru saya kasih IMB. Itu berarti menjadi aturan kan? Maka biopori ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pengetahuan saja itu nggak cukup. Pengetahuan itu harus diubah menjadi policy atau kebijakan, baru dia akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Nah pertanyaan sekarang, gimana membuat kebijakan atau gimana membuat pengetahuan kalian itu bisa menjadi kebijakan? Caranya adalah pengetahuan itu harus dikasih tahu kepada orang yang membuat kebijakan. Kita harus kasih tahu DPRD, kita harus kasih tahu DPR yang membuat aturan itu. Gimana cara ngasih tahu? Dengan menulis. Dengan menulis caranya. Pengetahuan itu harus ditulis, makanya kemudian ditulis dengan bahasa yang baik agar orang-orang yang membuat kebijakan ini tahu dan paham dan dia terapkan di dalam kebijakannya itu. Oke, jadi ada data, information, knowledge, and policy. Itu alasan kita. Karena kenyataannya tidak ada data, informasi, atau pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas kalau dia belum menjadi kebijakan, belum menjadi aturan. Nah, kalau saya ditanya lagi, apa yang didapatkan dari menulis misalnya? Yang didapatkan dari menulis adalah, oke, ini mungkin saya sedikit cerita tentang diri sendiri. Ini adalah saya ketika masuk UGM dulu. Ya, ini adalah saya ada 3 titik yang saya ketahui di muka bumi, yaitu Bali, karena saya dari Bali, saya tahu Lombok, dan saya tahu Jogja. Dan ini yang kemudian karena saya banyak menulis, banyak diminta untuk presentasi kemana-mana, this is my profile now. Saya telah berkunjung ke berbagai negara di dunia dan tidak saja berkunjung, merasakan koneksi keterikatan dengan itu.
Jadi ini menurut saya adalah alasan penting kenapa kita harus menulis. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, ini saya pernah diundang di Monaco. Saya kira adik-adik tahu Monaco itu sebuah negara kecil yang indah sekali di selatan Perancis. Saya diminta untuk presentasi di sana. Suatu hari ketika hari pertama datang di sana, pagi-pagi saya dikasih pizza makannya. Ya tentu saja orang Jogja dikasih pizza sekali-sekali seneng lah, karena di sini mahal gitu ya. Tapi masalah mulai muncul ketika siang hari dikasih pizza lagi. Sorenya pizza lagi gitu. Kita ini kan perutnya Indonesia ya, perut saya ini kan perut orang desa gitu. Saya merasa tidak bisa makan kalau belum makan nasi. Jadi saya tanya kepada panitia di mana saya bisa mendapatkan makanan terenak di nasi gitu ya. Dikasih tahulah sebuah alamat dan saya cek kemudian. Jadi yang merah ini adalah restorannya, yang biru ini adalah tempat saya presentasi. Saya cek pakai Google Maps, ternyata jalan kaki hanya 7 menit, saya sudah sampai di situ. Udah tanpa mikir panjang langsung saya jalan aja ke situ. Saya jalan ke situ lalu pesan makanan, makan segala macam, tidak terjadi apapun, tidak terjadi keanehan, tidak ada yang luar biasa. Saya makan, pulang, besoknya saya baru sadar ternyata restoran itu ada di beda negara. Jadi jalan kaki 7 menit itu membuat kita pindah dari satu negara ke negara yang lain. Itu adalah pengalaman saya ketika saya menulis gitu ya. Nah, saya sekarang belajar perbatasan adik-adik sekarang. Karena saya belajar perbatasan, saya selalu tertarik dengan dunia atau dengan cerita-cerita perbatasan. Saya pernah mendengar di Swiss, perbatasan Swiss-Prancis, itu ada sebuah restoran yang berdiri tepat di perbatasan. Maka saya kunjungi ke sana tahun 2013 lalu. Saya datang ke situ karena saya pengen merasakan gimana sih restoran yang ada di garis batas itu. Gitu. Saya masuk ke restorannya, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada tentara yang menjaga, tidak ada yang bawa senjata, tidak ada satpam, tidak ada yang tanya paspor saya, nggak ada. Terus saya datangin kasirnya, ketika mesen kopi, saya tanya, garis batasnya mana? Saya bilang, Bapak sedang berdiri di garis batas sekarang ini. Ternyata kasir itu garis batas. Begitu saya lihat ke belakang, coba adik-adik lihat ini. Di belakang itu ada tiang kan, jadi tiang itu ternyata melambangkan garis batas. Di sebelah kanannya itu ada bendera Prancis, sebelah kirinya bendera Swiss. Jadi itu udah beda negara itu, bayangkan. Dan yang paling menarik adalah ketika saya selesai mesen, mbaknya tanya, Bapak mau duduk di Prancis apa di Swiss? Wah, ini kan sebuah story yang menurut saya tuh epic sekali. Kita nggak pernah mendengar cerita seperti itu gitu kan. Nah, semua cerita itu terjadi karena saya menulis. Kenapa ini saya ceritakan? Karena menulis itu penting, menulis itu memberikan kita kesempatan banyak hal. Oke, agar nggak saya saja yang ngobrol banyak, sekarang kita akan main-main dikit nih. Kalau adik-adik semua punya HP yang ada QR code readernya, coba di-scan ini, atau kunjungi link yang ada di sana, bit.ly/kesanmenulis, atau saya akan tulis juga di chat sekarang ya. Oke, saya ingin adik-adik menulis satu kata saja. Apa sih kata pertama kali ketika mendengar menulis gitu? Apa yang kalian pikirin pertama kali? Coba saya kasih waktu mungkin 15 detik sampai 20 detik untuk silahkan klik link yang ada di chat Zoom atau scan aja ini jika pakai QR code scanner. Semuanya boleh ikut, nanti kita lihat apa yang akan adik-adik tulis. Oke, saya berikan waktu 20 detik. Oke, sekarang saya akan coba lihat apakah memang ada yang berpartisipasi di dalam kuis ini. Oke, waktunya sudah berjalan 7 detik. Nah, saya ngabur aja ngitungnya. Anggap aja gitu. Sekarang mungkin sudah 10 detik. Oke. Saya akan coba lihat sekarang apakah ada yang berpartisipasi. Jadi lagi-lagi caranya adalah kita scan itu atau kunjungi link yang saya kasih di chat itu. Oke. Wow. Mari kita lihat bagaimana adik-adik melihat atau membayangkan tentang menulis. Kita akan lihat sekarang hasilnya. Oke, semoga kelihatan ya hasilnya ya. Ternyata, wow. Dalam waktu kurang dari 1 menit, partisipasinya sampai 100. Boleh nggak nih kita kasih tepuk tangan buat kita luar biasa nih. Kalau saya ngajar biasanya tuh kalau pesertanya
70 mungkin yang angkat tangan 3 orang aja udah banyak sekali. Tapi ini partisipasinya sampai wow 110 in less than 1 minute. This is really good. Kayaknya Indonesia ini, kalau Indonesia itu seorang ibu ya, dia akan tidur tersenyum nanti malam karena generasi mudanya keren-keren seperti ini. So good job man. Jadi di situ ada kata seru. Thank you banget. Menulis menurut Adi ada sesuatu yang seru. Jadi tidak negatif, itu menyenangkan, seru, cerita, menarik. Wow. Saya belum melihat di sini ada sesuatu yang negatif ya. Jadi mohon maaf nih, kenapa saya cari-cari yang negatif? Karena biasanya kalau saya sampaikan kuis ini ke orang-orang lain, biasanya kata yang paling muncul, paling sering itulah menyeramkan. Atau sulit. Atau ngeri. Ini luar biasa nih, seru, menyenangkan cerita. Jadi lagi-lagi boleh kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Thank you banget. Terima kasih 132 orang yang partisipasi dalam waktu less than 2 minutes or 3. So you are really, really good. Thank you so much. Mari kita lihat lagi, kalau kita bicara soal menulis, ternyata memang semua orang di sini ini suka nulis ya, kalau memang para penulis gitu ya. Jadi yang muncul mungkin tidak perlu ngajarin terlalu serius-serius amat ya, karena semuanya pada dasarnya senang menulis gitu. Saya tidak perlu lagi motivasi kalian gimana caranya menulis atau gimana harus menulis. Mari kita lihat yang lain sekarang. Kita kadang-kadang mendengar istilah originality, novelty, priority. Ini karena bikin pusing para penulis tuh, terutama penulis yang pemula. Gimana caranya bikin ide itu yang orisinil, asli. Gimana caranya bikin ada novelty-nya, ada hal barunya. Tadi orisinil ya, ada hal barunya. Dan yang paling penting ternyata priority juga penting. Priority itu artinya siapa yang mempublikasikan duluan. Misalnya, kalian sama teman nih, ada kakak kelas atau adik kelas gitu. Ada kakak kelas yang mungkin risetnya sejak tahun 2018 dia sudah mulai penelitian, tapi dia nggak nulis, dia nggak publikasi. Ada adik kelasnya mulai penelitian tahun 2019, tapi dia lebih cepat publikasinya, cepat nulisnya, cepat ikut lombanya, maka yang dikenal dunia sebagai penemu siapa? Adik kelasnya dong, betul nggak? Bukan kakak kelasnya. Jadi priority itu penting dalam menulis, siapa yang mempublikasikan duluan. Jadi jangan terlalu disayang-sayang datanya atau temuannya, tulis, segera ikutkan lomba atau publikasi. Oke? Jadi siapa yang duluan itu penting. Nah, terus mungkin kalian mikir gini, gimana caranya untuk memulai penelitian? Kalau di sini saya kira banyak orang yang sudah sangat paham gimana cara memulai penelitian dengan menulis proposal ya. Tapi saya ingin menceritakan sesuatu bagaimana memahami ini dengan cara yang lebih sederhana. Oke? Kalau kalian ingin meneliti tentang botol ini, atau melihat botol ini adalah penelitian kalian. Ketika kalian melihat botol ini, pasti kamu mikir dong, kemungkinan besar sudah ada yang melihat botol ini. Karena pengamatannya adalah mengamati botol kan. Nah, kalau begitu berarti kalian ngecek siapa yang sudah mengamati botol itu. Maka bunyi proposalnya akan seperti ini. Pertama, ada banyak orang yang sudah melakukan pengamatan terhadap botol ini. Titik. Yang sudah melihat botol ini dari atas menyatakan bahwa botol itu seperti lingkaran kecil dan lingkaran besar. Oke, dari atas ya. Anu 2019. Berarti yang namanya Anu pernah mengamati botol ini dari atas dan dia menuliskannya gitu. Sebagian lain sudah melihat botol ini dari samping dan menyatakan botolnya mirip gitar. Dia 2020. Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini? Berarti kita membaca penelitian orang lain lalu menuliskannya. Karena kita tahu, oh sudah ada yang meneliti tentang objek ini. Oke? Dari apa yang sudah kita lihat ini, kita kemudian jadi tahu yang merah ini. Meski demikian, tidak satu pun dari mereka yang melihat botol ini dari bawah. Ini sangat penting untuk merekonstruksi botol jika pecah dan harus dibuat ulang. Bisa antam di sini ya. Jadi artinya apa? Ini adalah kita bisa ngomong yang merah kalau kita sudah ketahui yang hijau, betul nggak? Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa ngomong yang seperti ini. Penelitian ini, penelitian yang diajukan ini akan mengamati botol tersebut dari bawah. Coba kita lihat ini, hijau, merah, biru. Hijau itu yang existing, kita berarti membaca penelitian lain, sehingga kita jadi tahu apa yang belum ada, yang merah itu. Jadi kita bisa usulkan apa yang belum ada, itu yang biru itu. Jadi yang hijau disebut dengan existing, yang merah itu namanya gap atau celah atau kekosongan, yang biru adalah filling the gap, usulan penelitian. Jadi kalau kalian nanti meneliti apapun penelitiannya untuk lomba, untuk sekedar untuk bikin karya tulis sederhana, bikin S1, S2, S3, apapun itu harus bisa menyajikan dengan cara seperti ini. Sesederhana dan selogis ini. Oke, ini adalah proposal penelitian. Lalu mungkin kalian mikir juga, gimana caranya biar penelitian kita diterima dianggap sebagai sesuatu yang baru? Idealnya, teman-teman sekalian, idealnya penelitian baru itu haruslah datanya baru, pendekatan atau teorinya baru, dan cara melakukannya baru. Kalau semuanya baru,
itu pasti penelitian kalian baru. Betul kan? Tapi kan kita nggak bisa hidup dalam dunia ideal. Apalagi anak SMA. Saya saja yang sudah S3, tidak mungkin ketiga-tiganya itu baru. Pasti kita menggunakan teori yang sudah ada. Pasti kita menggunakan pendekatan yang sudah ada. Makanya, kalau memang kalian bisa, jadi pertama, mungkin datanya baru, pendekatannya baru, tapi caranya menggunakan cara yang lama. Menggunakan cara yang sudah dipakai orang. Nggak apa-apa. Itu juga disebut penelitian. Atau, datanya lama, menggunakan data orang lain. Tapi pendekatannya baru dan cara melakukannya baru. Itu juga penelitian yang baru. Atau yang lebih sederhana lagi, menggunakan data yang lama sudah pernah dipakai orang, menggunakan teori lama sudah pernah dipakai orang, tapi cara melakukannya baru. Itu juga bisa disebut sebagai penelitian baru. Jadi jangan terlalu ribet mikirin harus gimana-gimana amat. Yang jelas kalian harus jujur mengatakan ini sudah pernah dipakai, saya akan pakai lagi. Intinya dari penelitian adalah menyatakan dengan jujur dan jelas apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya guyon itu gini biasanya. Kalau kita meniru dari seseorang dan nggak bilang-bilang, itu namanya nyontek. Tapi kalau kita meniru dari banyak orang dan bilang-bilang, itu namanya penelitian. Betul nggak? Karena kalian akan mengutip dari banyak hal kan. Mengutip dari banyak hal dan mengatakannya, itu namanya penelitian. Oke? Nah, mungkin kalau mikir itu kok sulit banget ya, kayaknya ribet gitu. Gini-gini, sekarang saya kasih tahu biar kalian lebih gampang memahaminya. Siapa di sini yang pernah nonton film Spider-Man lebih dari 2 kali dalam hidupnya? Yang udah pernah pasti kasih ini dong, kasih reaction thumbs up atau oke. Terima kasih ya, ada banyak angkat tangan. Terima kasih. Saya pun termasuk lebih dari 2 kali dalam hidup saya atau lebih dari 10 kali kali. Coba kita lihat sekarang, kita pikirin. Kan Spider-Man itu sebenarnya istilahnya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kan? Kenapa saya mau bilang gitu? Coba kita lihat sekarang. Spider-Man itu pasti seorang pemuda bernama Peter Parker, betul kan? Berasal dari Queens, New York, hobi fotografi dan jurnalistik, pemalu, suka Mary Jane, nggak berani bilang, digigit laba-laba, jadi Spider-Man. Betul nggak? Ada nggak kisah yang beda dengan itu? Pasti dari Queens ya, nggak mungkin misalnya, oh Pak ini beda Pak, ini dari Purwokerto, nggak ada tuh. Pasti dari Queens gitu. Pasti digigit laba-laba, nggak ada yang digigit kalajengking sama ini kan. Jadi artinya apa? Kita sedang menonton sesuatu yang sama sebenarnya, tetapi kita selalu teryakinkan kita melihat film baru. Kenapa kita sampai teryakinkan seperti itu? Karena perspektifnya berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda. Ceritanya tetap sama, coba aja direnungkan. Sudut pandangnya beda. Jadi penelitian pun seperti itu. Jangan terlalu mikir harus bikin yang baru amat, tapi coba ubah sudut pandangnya. Seperti botol tadi. Kalau udah ada yang melihatnya dari atas dan dari samping, ya udah kamu lihat dari bawah. Botolnya sama. Karena the real voyage of discovery consists not in seeking new landscape, but in having new eyes. Jadi penemuan sejati itu dalam penelitian, itu bukan soal menemukan hal baru, tapi memiliki sudut pandang yang baru, memiliki mata yang baru. Hari ini bukan barang baru sebenarnya, tapi cara memandang yang baru. Cara memandang sesuatu, segala sesuatunya itu dengan cara yang baru. Oke? Nah, mari sekarang kita ngomong yang agak detail dikit nih. Dari semua yang kita pelajari tadi, gimana caranya menyampaikan hasil penelitian kalian? Ini saya sampaikan dalam bentuk bahasa Inggris, saya kira teman-teman juga tidak ada masalah dengan ini ya. Misalnya kalimatnya bunyinya begini, detrimental effect bla 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 have been well known. Jadi sudah diketahui, itu berarti sudah diteliti orang lain berarti kan? Lihat kalimat berikutnya bunyinya, however, akan tetapi, the mechanism of bla 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 is not well established. Bisa lihat bedanya di sini? Apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Baru kalimat ketiga mengatakan the new mechanism bla 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 is proposed in this paper. Kelihatan nggak? Apa yang sudah ada sehingga dia tahu apa yang belum ada, lalu apa yang dia usulkan. Oke, intinya itu. Contoh yang lain, ini misalnya. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa bla 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 bla. Itu berarti sudah diteliti orang kan? Lihat kalimat kedua. Meski demikian, belum ada analisis komprehensif tentang bla 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 bla. Oke, baru kalimat ketiga kita lihat makalah ini akan menyajikan analisis komprehensif itu yang belum ada itu gitu. Jadi semua penyajiannya harus sesimpel ini, harus bisa dibuat dengan sesederhana apapun lah kecanggihan penelitian kalian. Tapi penyajiannya harus selogis ini. Terus yang lain lagi, sudah dilakukan sejumlah kajian, nah ingat nih, sudah dilakukan sejumlah kajian itu adalah ciri-ciri kita membaca apa yang sudah ada. Ditunjukkan juga dengan mengutip ini, RIS tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian.
Oke, titik. Baru kemudian setelah itu ada kalimat akan tetapi, koma, tidak satupun dari kajian tersebut yang bla 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 bla. Jadi apa yang sudah ada, apa yang belum ada itu harus disampaikan. Oke. Nah, adik-adik juga mungkin pengen tahu kalau kita melakukan riset itu publikasinya hanya satu atau gimana? Boleh banyak publikasi. Jadi kita risetnya satu, bisa saja publikasinya 2 atau 3. Misalnya kalau saya seperti ini ya, contohnya nih, saya pernah melakukan penelitian bersama siswa saya. Pertama saya terbitkan dia di sebuah konferensi internasional atau nasional di Semarang, itu menjadi paper ilmiah. Lalu penelitian yang sama juga saya tulis menjadi tulisan di Jakarta Post. Oke, jadi itu juga adalah satu cara bagaimana kita menyajikan penelitian kita dengan cara yang berbeda-beda. Oke, nah jangan lupa teman-teman sekalian, ketika kita menulis maka pembaca kita itu kadang-kadang adalah orang yang awam, orang yang tidak berasal dari bidang ilmu kita. Maka cara menulis kita pun harus lebih baik, harus hati-hati. Oke, harus menulis dengan agar orang awam itu mengerti. Sekarang saya jelasin, kalau prinsip saya setuju dengan Einstein, dia pernah bilang gini, if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Jadi kalau kamu belum bisa menjelaskan sesuatu pada anak umur 6 tahun katanya, maka artinya kamu pun belum ngerti masalah itu. Jadi coba nanti dites, apa kita udah bisa menjelaskan dengan baik atau belum. Oke? Nah, dalam penulisan kita akan lihat seperti ini. Nah, sekarang saya ajak adik-adik untuk lagi-lagi melakukan satu game kecil ya. Di sini saya punya satu kalimat, pada trimester kedua tahun 2020, prevalensi kasus positif COVID-19 di kota X mencapai 2%. Oke? Ini adalah kalimat yang mungkin agak rumit atau mungkin tidak rumit, tapi coba kalau saya minta teman-teman untuk menulis kalimat ini menjadi lebih sederhana agar dipahami semua orang, coba lakukan yang tadi, kita bisa scan QR code-nya ini, atau saya kasih sekarang di chat-nya. Saya akan chat sekarang ya. Oke, silahkan dilihat di chat itu. Teman-teman silahkan aja tulis saja bagaimana caranya kalau menulis ini ya. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kita disuruh menulis ulang agar lebih jelas maknanya atau lebih sederhana. Monggo. Saya beri waktu mungkin untuk ini sekitar 20 detik atau 30 detik. Silakan. Oke. Sekarang saya akan mulai melihat bagaimana hasilnya atau apakah sudah ada yang menuliskan. Alright. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman-teman mau berpartisipasi, silahkan klik link yang ada di chat itu. Kita akan lihat sekarang bagaimana. Oke. Mari kita lihat sekarang bagaimana hasil atau bagaimana kalian menulis kalimat ini dengan cara yang berbeda atau memparafrase. Wow, dalam waktu kurang dari 1 menit, ada 27 orang yang terlibat. Kita lihat satu-satu. Oke. Pada trimester kedua di tahun 2020, prevalensi kasus COVID di kota X mencapai 2%. Ini tidak diubah kelihatannya. Ditulis ulang saja. Oke, ini bagus nih. Kasus COVID meningkat. Cukup clear. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini, tidak ada yang trimesternya. Di bulan apa kasusnya meningkat. Tapi ini idenya menarik. Benar. Kasus COVID-19 tahun 2020 di kota X mencapai 2%. Oke. Juni 2020 kasus COVID-19 mencapai 2%. Ini menarik nih, menjadikan trimester menjadi bulan. Tapi kalau kita lihat trimester itu apa sih? Trimester itu kan 3 bulan. Berarti trimester pertama apa? Januari, Februari, Maret. Berarti trimester kedua mulai dari April, Mei, Juni. Benar. Kasus positif COVID-19 di kota X mencapai 2% pada trimester kedua tahun ini. Oke. Dan seterusnya, tahun kedua trimester kasus ini mencapai ini. Jadi ada yang memparafrase dengan sederhana, prevalensi kasus COVID-19 di kota X mencapai 2%. Dan seterusnya, pada masa kedua tahun 2020 tingkat kasus ini mencapai 2%. Nah, betul nggak masa kedua?
Trimester kedua itu mungkin sebaiknya diubah menjadi bulan ya. Dan seterusnya, terima kasih kita baca semua, tetapi terima kasih banget ini teman-teman, dari sekian orang ada 67. Jadi saya tidak pernah kalau ngajar di kelas itu minta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan saya dalam waktu sekitar 2-3 menit ada 68 orang yang jawab, itu nggak pernah sama sekali terjadi. Jadi kita akan tutup dulu sebentar. Dan mari kita kasih tepuk tangan buat kalian semua yang keren sekali. Bisa kasih reaction. Oh, udah aku kasih reaction aja deh. Reactionnya apa nih? Kalian mau reactionnya apa? Love ya? Oke, terima kasih banget. Yang mau ngasih reaction love atau tepuk tangan silakan. Atau raise hand, boleh. Oke, jadi mari kita lihat lagi yang tadi yang saya sampaikan itu. Kalau kita lihat sekarang di sini berarti kita sekarang melihat bahwa apa di sini sebenarnya yang membuat ini menjadi katakanlah agak sulit dipahami oleh para orang awam. Ada kata trimester di situ, ada kata prevalensi. Jadi sebaiknya itu yang kalian ubah gitu, agar orang-orang tidak salah paham. Trimester buat saja dia kalau trimester kedua berarti April, Mei, Juni. Sampaikan saja dari April sampai Juni gitu kan. Lalu kasus meningkat dan segala macam. Atau 2 dari 100 orang itu sakit atau positif. Kalau persentase kan. Jadi intinya adalah pilih kata-kata yang sulit, lalu ubah kata-kata itu menjadi kata yang lebih sederhana. Nah, sekarang tips menulis. Pertama, lagi-lagi nih, kita game seperti tadi ya. Sore sekitar pukul 3:30, jalanan mulai ramai. Anak-anak sekolah nampak penat mengendarai motornya. Mereka baru pulang dari sekolah. Sementara itu, pedagang kaki lima mulai berkemas di trotoar yang sebentar lagi jadi lapak mereka. 1-2 ibu-ibu pekerja nampak mengantri untuk membeli tahu goreng atau pisang molen untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau saya tanya, pemandangan seperti ini kalian lihat di kota mana? Oke, coba dilakukan seperti tadi, bisa scan, bisa gunakan link yang ada, atau saya akan kasih link sekarang di tebak kota. Oke, di chat itu ada link, silahkan teman-teman sekali lagi dilihat di sana apa yang teman-teman mau jawab, monggo saja. Saya akan kasih mungkin kalau sekarang saya kasih 10 detik aja deh karena menulis kota itu gampang sekali. Oke, mari kita lihat apakah sudah ada yang Oke, kita akan lihat sekarang. Oke, saya sudah mulai melihat ini ada cukup banyak yang sudah menjawab kota mana yang dimaksud. Wow, oke. Dalam waktu less than 2 minutes, teman-teman telah ada seberapa ini orangnya? Ada 149, 150-an mungkin sekarang yang menjawab. Oke, terima kasih semuanya sudah menjawab dengan sangat baik. Kalau kita lihat ini rata-rata Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Sumedang, segala macam ya. Oke, saya akan stop sekarang. Saya akan tunjukkan bahwa kota yang saya maksudkan di sini adalah kota Ho Chi Minh City di Vietnam. Oke, apa yang teman-teman bisa pelajari dari sini? Jadi ini adalah cara tidak langsung untuk mengatakan Ho Chi Minh City itu mirip dengan kota di Indonesia, betul nggak? Jadi tanpa dijelasin atau Ho Chi Minh City itu mirip Jogja loh, tanpa diomongkan seperti itu, kamu jadi tahu bahwa ini kotanya mirip kota di Indonesia gitu. Nah, ini namanya tidak mendikte pembaca. Jadi kamu tidak harus ngasih tahu pembaca tentang apa yang kamu mau, tapi deskripsikan dengan baik, show them, don't tell them, and then di situ kita bisa menjadi penulis yang efektif. Berikutnya lagi, kita tahu pikiran kita itu acak. Kita kan random kan. Kita kan nggak mungkin bangun pagi langsung di kepala kita tersusun seperti makalah, nggak kan? Pasti ide kita kemana-mana dulu gitu. Nah, karena ide kita kemana-mana, maka tulislah ide itu, jadikan pemetaan ide, tulis saja dulu apa adanya di satu kertas, baru dihubung-hubungkan sehingga kita mendapatkan, oke, semua gagasan sudah ada di kertas, lalu kita hubung-hubungkan, baru kita jadi tahu, oh ternyata ide saya seperti ini gambarannya. Setelah itu baru kita jadikan struktur. Ini contoh nih. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian membuat essay misalnya ya. Soalnya begini, banyak orang yang berpendapat bahwa bangunan tua
itu harusnya dirobohkan, diganti dengan bangunan modern. Seberapa kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Oke. Jadi pertanyaannya adalah setuju atau tidak. Kalau begini pertanyaannya, kalian pertama harus buat seperti mind mapping tadi, kalian dibuat menjadi struktur. Ini katakan misalnya kalian harus menulis 250 kata. Banyak banget 250 kata itu kan. Maksudnya kalau harus menulis bahasa Inggris tidak semuanya bisa dengan cepat menulis. Tapi agar dia menjadi gampang dilakukan, ubah dia menjadi paragraf-paragraf. Ubah dia menjadi, bagi dia menjadi 5. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 1 isinya apa? Posisi tadi, karena ditanya setuju apa tidak, ya katakan di paragraf 1 kalian setuju atau tidak setuju. Lalu alasannya apa? Misalnya, tentang pendapat bahwa bangunan tua harus dirobohkan, bla 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 segala macam, saya setuju. Gitu, atau saya tidak setuju. Pendapat saya ini didasari oleh 3 alasan, ini, dan ini. Jadi ketika orang membaca paragraf pertama saja, dia udah tahu posisi kalian. Oh, berarti anak ini tidak setuju dan dia punya alasan. Gitu. Oke? Baru kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing alasan itu panjang, dielaborasikan, dijelaskan. Kalau tadi alasannya misalnya karena budaya, karena ekonomi, karena pariwisata misalnya gitu ya, itu dijelaskan di paragraf 2, 3, 4. Paragraf kelima baru disimpulkan, sebenarnya mengulang apa yang dikatakan di paragraf 1 tadi. Jadi begitu caranya menulis, membagi tulisan kita itu menjadi paragraf-paragraf kecil, sehingga kita tidak mikirnya, waduh bikin tulisannya panjang sekali. Oke? Nah, dari situ kemudian ada satu pepatah mengatakan, kenapa ini penting dilakukan membagi-bagi jadi yang kecil? Seperti contohnya gini, gimana cara makan 1 ekor sapi? Bisa nggak? Ya kalau kita mikir 1 ekor sapi ya susah lah. Tapi kalau kalian bagi-bagi sapi itu disembelih, lalu bagi-bagi, masukkan kulkas, lalu bikin abon, segala macam, dibikin rendang, pasti habis juga. Jadi makannya kecil-kecil gitu. Jadi bagilah pekerjaan besar itu menjadi kecil-kecil sehingga bisa dinikmati. Contoh yang lain kalau penulis dengan cara apa? Dengan menganalogikan. Contohnya misalnya gini, kalau saya tanya sekarang, apa itu quick count? Mungkin ada yang menjawab, hitung cepat Pak. Ya kan? Ya, quick count adalah hitung cepat karena because tak pernah never. Betul nggak? Ya kan? Kadang-kadang kita tidak mendefinisikan, tapi kita hanya menerjemahkan saja gitu. Contohnya kalau hitung cepat itu gimana caranya untuk menjelaskan pada orang awam? Nah, kalau saya biasanya menggunakan analogi. Jadi, misalnya kita membuat satu adonan sayur. Gimana caranya biar kita tahu sayur itu enak? Gimana caranya? Dicicipin, betul. Nyicipin itu berarti kita nyicipin di mana-mana, di berbagai sudut kita cicipin dengan cepat, kita jadi tahu atau kita jadi yakin sayur itu enak. Itu namanya quick count. Betul? Seperti itu kita menjelaskan sesuatu. Atau yang lain lagi. Asosiasi. Kita kalau tadi kan menganalogikan, sekarang mengasosiasikan. Mohon maaf nih mungkin adik-adik tidak tahu tokoh ini ya. Ini adalah penyanyi dangdut di zaman dulu yang sempat fenomenal karena ini ada Inul Daratista namanya. Dan dia sempat fenomenal karena goyangannya gitu. Tapi kenapa ini penting saya ceritakan? Karena kemudian ada seorang profesor dari UI yang menulis sebuah tulisan yang ilmiah mengasosiasikan dengan Inul ini. Dia bilang bagaimana cara kita mengetahui perilaku atau memahami teori atau chaos teori, dia bilang itu bisa kita gunakan dengan memahami gerakan goyangnya Inul katanya. Jadi chaos theory itu kan gerakan yang sangat random, dia bandingkan dengan itu. Jadi kenapa saya sampai sekarang bahkan ingat, padahal ini udah terjadi tahun 90-an, karena dia ada orang yang menulis seperti ini. Belajar teori chaos lewat goyang Inul. Bayangkan, ini sebuah tulisan ilmiah loh, yang dia asosiasikan dengan sebuah kejadian, makanya orang jadi ingat, orang jadi gampang belajarnya gitu. Ingat yang satu tadi menganalogikan, kedua mengasosiasikan. Menjadilah self-editing. Kita harus bisa mengedit tulisan kita sendiri, kita harus tahu kesalahannya di mana. Makanya kalau kalian suka nulis banyak typonya, itu kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya kita nulis sekarang, dikoreksi sekarang. Jadi karena deadline-nya nanti malam soalnya. Makanya kita tidak membaca tulisan kita, kita membaca maksud kita. Kalau membaca maksud kita berarti nggak akan ada kesalahan. Kita nggak bisa mengidentifikasi kesalahan kita. Jadi caranya tinggalin dulu tulisannya selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Hari ke-6 dibuka lagi. Baru kita benar-benar baca tulisan itu. Sehingga kita jadi tahu mana yang salah. Jadi teman-teman sekalian, tulisan yang baik adalah yang selesai dan dipublikasikan. Betul nggak? Kalau nggak selesai ya nggak baik tulisan itu. Gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk juga. Yang penting selesai dulu dan terpublikasikan duluan. Nah sekarang penggal terakhir ini karena saya masih punya waktu sekitar 14 menit. Mari kita belajar sekarang bagaimana cara menyajikan tulisan itu. Tadi kan sebagian yang membuat tulisan, sekarang menyajikan tulisannya. Saya mau kasih contoh dulu teman-teman sekalian.
Yang namanya, hanya sekali menghadapi pandemi sekarang kan. Udah ada dari dulu pandemi itu. Dulu tahun 1850 ada kolera, di kota London waktu itu ada banyak banget orang meninggal. Karena saking banyaknya orang meninggal, kemudian orang-orang menuduh atau menduga yang menyebabkan kematian ini adalah udara. Dikiranya udara sebabnya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang meninggal di kota London. Hanya ada satu orang ketika itu yang tidak percaya. Orang itu bernama John Snow. John Snow tidak percaya. Masa sih penyebabnya udara? Tapi kalau dia nggak percaya, dia tidak hanya sekedar nyinyir. Dia jalan-jalan ke kota London, selalu memetakan di mana saja ada di mana saja ada sumur di kota London. Jadi yang biru-biru itu sumur tuh. Dipetakan di mana ada sumurnya. Lalu dipetakan juga di mana saja ada orang meninggal. Yang merah-merah itu orang meninggal tuh. Kalau sekarang saya sajikan data ini, di mana ada sumur, di mana ada orang meninggal, apakah kalian masih percaya bahwa orang meninggal di seluruh kota? Enggak dong. Karena kenyataannya terkonsentrasi di situ kan, orang meninggal itu. Betul kan? Nah, disitulah kemudian John Snow mencurigai, mungkin sebabnya bukan udara, tapi coba kita cek kualitas air. Dicek kualitas air di sumurnya, ternyata kemudian penyebabnya adalah air sumurnya beracun. Saya hentikan dulu presentasi ini di sini. Kalian tadi ngerasa nggak sedang belajar sistem informasi geografis dan ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi? Mungkin nggak sadar. Kenapa? Karena saya menyajikannya dalam bentuk cerita. This is the key. Itu kalau saya ditanya gimana presentasi ini yang baik, ya seperti itu. You have to be able to tell story. Kalau saya diminta presentasi, saya tidak menulis PowerPoint-nya dulu. Saya akan buat ceritanya dulu seperti apa, baru cerita itu saya transformasi menjadi PowerPoint gitu. Jadi saya tidak akan menceritakan PowerPoint, saya akan menceritakan cerita saya sendiri. PowerPoint-nya nyusul, dia membantu cerita saya. Yang lain adalah perlu berlatih. Latihan penting sekali. Gimana kalau saya berlatih? Saya terus terang berlatih dari macam-macam. Saya suka film, saya suka berlatih dari film. Siapa yang suka film ini? Ada yang tahu dong harusnya film ini? Aladdin. Ada yang ingat nggak quote dari film ini? Quote-nya tuh menurut saya keren banget. Ketika Aladdin merasa dia itu nggak percaya diri, padahal dia udah jadi raja atau pangeran, si Genie bilang gini, hey, aku telah mengubah sesuatu di luar tubuhmu, atau penampilanmu di luar, tapi aku tidak mengubah apapun di dalam dirimu, katanya. Masih ingat kan quote itu kan? Jadi kalau kamu tidak berubah di dalammu sendiri, kamu tidak akan bisa tampil percaya diri sebagai seorang raja. Karena tampilan luar itu nggak ada artinya. Itu bagi saya tuh quote yang keren banget. Yang lain, ada yang suka film ini? Ini film lama karena saya orang tua ya. Ini John Nash, ini filmnya judulnya A Beautiful Mind. Matematika yang dianggap gila, tapi kemudian berhasil memenangkan hadiah Nobel. Hanya satu orang yang percaya pada dia, istrinya sendiri. Kemudian dia dapat Nobel di Sweden, dia ketika diminta pidato, bayangkan ini fisika matematika ya. Saya nggak kebayang gimana seorang fisika matematika dapat hadiah Nobel lalu harus menyampaikan pidato, mesti rumit banget saya pikir gitu kan. Seorang John Nash datang ke podium, lalu dia bicara seperti ini. Thank you. I've always believed in numbers, the equation, logic that lead to reason. And that quest has taken me to the physical, metaphysical, delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career, the most important discovery of my life, that it is only in the mysterious equation of love, any logic and reason can be found. I am only here tonight because of you, katanya saya melihat istrinya. You are the reason I am, you are all my reason. Thank you. Saya menghafalkan pidato itu karena bagi saya itu sangat inspiring gitu. Bahwa pidato yang baik itu singkat, bahkan tentang ilmiah pun dia bisa sampaikan dengan cara yang mudah dimengerti orang lain. Dia bicara the ultimate point of ilmu pengetahuan apa itu? Cinta. Saya juga belajar dari, tahu Muhammad Ali? Kenapa dia terkenal? Bukan karena dia petinju aja, karena dia bisa bicara dengan baik. Dia public speaker. Ketika ditanya apa pesan Anda kepada lawan Anda yang akan Anda tantang besok, misalnya gitu kan. Muhammad Ali bilang ini, even if you dream of beating me, you better wake up and apologize. Jadi bahkan kalau kamu mimpi pun ngalahin saya, lebih baik kamu bangun segera, ayo minta maaf. Sombong banget kan kata-kata itu. Sombong banget, tapi itu adalah representasi dari confidence, percaya diri. Coba sekarang teman-teman yang saya lihat, coba berdiri sekarang, berdiri sebentar aja. Oh ya nggak usah, udah santai, udah. Saya hanya, nggak usah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa Obama benar, bahwa one voice can change a room. Satu kata-kata itu bisa mengubah suasana ruangan gitu. Jangankan di ruangan ini, bahkan
Kalian yang ada di rumah aja mau berdiri kok dengan kata-kata saya. Jadi one voice can change a room, kata Obama. Tapi tidak selalu kalau kita bicara itu harus menggebu-gebu, bukan? Jagalah hati. Ini tergantung kita mau belajarnya dari siapa dulu gitu. Bisa dari Obama, bisa dari Agim, bisa dari Muhammad Ali. So that's how you learn from many sources. Bahkan Ellen pun berlatih. Ingat Ellen, siapa yang nggak tahu Ellen? Ellen adalah seorang raja talk show. Ratu talk show terkeren di muka bumi ini. Ketika dia diminta untuk menjadi pembawa acara Oscar, Ellen ini bahkan gladi nih. Dia jalan-jalan ke ruangan itu, di ruangan itu ada kertas-kertas putih yang ada nama orang-orangnya yang akan duduk di situ besoknya. Dia jalan-jalan seakan-akan itu kejadian sebenarnya. Kalau dia melihat ada nama Julia Roberts, dia sapa, "Hi Julia, how are you?" Kalau dia lihat Tom Cruise, dia sapa, "Hi Tom Cruise, how are you?" Dia joke juga. Jadi dia latihan benar gitu. Why do we practice? Because practice make salah tulis. Practice make perfect. Well, you can be pregnant too if you practice. Sorry. Nah, sekarang gini, coba teman-teman bayangkan how did I prepare this presentation gitu. Betapa presentasi ini saya persiapkan dengan sangat baik karena tidak ada kejadian yang tiba-tiba tadi, tidak ada kecelakaan. Semuanya diperencanakan dengan baik. Bagaimana huruf P pada kata pregnant dengan huruf P pada kata perfect itu harus precise banget, nggak geser sama sekali misalnya. Because you wanted to make a joke about that. Then it has to be precise, delivered precisely gitu. Jadi teman-teman sekarang bisa bayangin kalau seorang saya ini presentasinya dioperasiin orang lain, gimana kira-kira? Pasti kacau kan? It has to be very precise gitu. Jadi saya nggak mungkin kan mau ngelucu, next gitu kan lucu, lucunya hilang dong. yang sekarang karena kita banyak presentasi di depan komputer seperti ini, teman harus tahu betul posisi kita di depan kamera dan tepat di depan kamera. Jadi nggak gini ngomongnya. Jadi kalau kita presentasi itu, kalau gini itu orangnya itu males ngelihat gitu. Ya, apalagi nutup mulut kayak gini. Hanya gara-gara kita tidak melihat diri kita gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan banget. Berikutnya, it has to be enthusiastic dan lebih banyak melihat kamera. Kalau saya lihat tadi, saya sekarang lebih banyak melihat kamera, sehingga teman-teman melihat saya tuh melihat kamu gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya yang saya lihat adalah sebuah titik hijau di sana kamera dan I don't see anything else. Saya tidak melihat kalian apakah senyum apa tidak, apakah ketawa apa tidak, tapi saya hanya percaya diri aja, saya pokoknya yakin aja bahwa ketika saya melihat ke situ, kalian akan menerima energi saya dengan sangat besar gitu. Dan ketika saya ngelucu, kalian akan ketawa. Itu keyakinan saya. Entah benar entah tidak. Tapi intinya adalah you have to look at the camera once in a while. Jadi nggak hanya melihat presentasi kalian, karena itu membuat orang merasa tertinggalkan gitu. Oke, nah, jadi teman-teman suatu hari nanti kamu akan bilang, I nailed it, saya berhasil. Atau I failed it, saya gagal. Antara keberhasilan dan kegagalan itu ada sebuah jembatan bernama preparation, persiapan. Ini yang sedang kamu lakukan sekarang, persiapan untuk mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. So, if you think that it is impossible, mungkin kita, I am possible. So, it's all about you because we need you for a success. Terima kasih. Thank you. Kembalikan kepada pengacara. Bukan hanya benar. peserta, tapi juga kita. Kita pun terpukau banget nih sama presentasi Bapak dan benar-benar sangat menarik dan menginspirasi tentunya. Terima kasih. Banyak banget Pak ini kebetulan yang bertanya, terutama mengenai public speaking yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kita langsung masuk saja ya ke pertanyaan. Jadi kita akan memanggil namanya yang sudah bertanya tadi untuk langsung menyampaikan apa yang ditanyakan. Jadi silakan untuk membuka mic-nya dan juga kameranya. Siap. Oh ya, catatan untuk teman-teman yang nanti terpilih untuk bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi akan memberikan banyak waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya di belakangnya. Oke, kita langsung saja ya Kak. Siapa nih yang pertama Betul nih banget. Kak? Yang pertama ada atas nama Salsabila Tias Azahra dari bidang Matematika, Sains, dan Teknologi. Halo Salsabila. Halo. Halo. Dan layar kami persilakan untuk bertanya. Selamat sore Bapak Andi. Perkenalkan nama saya Salsabila Tias Azahra dari SMA Negeri 1 Aikmal, Lombok Timur. Oke, halo. Ya Pak, sehubungan dengan besok ada wawancara nih Pak, saya ingin bertanya,
Bagaimana cara mengatasi rasa canggung dan grogi saat berhadapan dengan audiens, terutama saat menggunakan metode daring? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita langsung jawabin atau gimana, Mas? Silakan langsung dijawab, Bapak. Langsung ya. Siapa namanya tadi? Salsabila ya? Ya. Sebenarnya Salsabila, kamu nggak punya masalah apa-apa. Karena buktinya bisa bertanya sekarang dengan baik, ya nggak? Boleh nggak kita kasih tepuk tangan buat Salsabila dulu? Tidak mudah loh bertanya dengan sebaik itu di forum yang sebesar ini. Jadi, Salsabila hanya kurang percaya diri aja. Jadi saya katakan sekarang, you are good. Kamu nggak perlu lagi nasihat dari saya, kamu udah bagus. Keren. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari bidang FTR. Atas nama Fairna Mustika Hermavidanti. Silakan Fairna untuk membuka kamera dan mikrofonnya. Halo Silakan Fairna. Bisa mendengar suara kami? Oke, Fairna mungkin sedang ada masalah koneksi ya? Betul, mungkin Ini kita dia. bisa beralih ke pertanyaan. Halo Kak, ya Sudah? sudah. Halo? Ya, halo. Oke, Perkenalkan, silakan. nama saya Fairna Mustika Ya. dari SMA Negeri 1 Kasihan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyampaikan sebuah metode yang kita dapatkan dari hasil sebuah kesalahan, sebuah inovasi yang kita dapatkan dari sebuah kesalahan. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kita tetanggaan ya sebenarnya ya. Saya tinggalnya di Wedo Martani nih. Kamu di Kasihan ya? Oke. Ya. Baik. Prinsipnya adalah penelitian yang gagal pun, percobaan yang gagal pun adalah penelitian yang berhasil. Saya ulangi ya. Percobaan yang gagal adalah juga penelitian yang berhasil. Karena gini, tujuan penelitian itu tidak hanya untuk mencapai keberhasilan percobaan kan. Tujuan tahu mana yang boleh dipakai, mana yang tidak dipakai. Jadi kalau ternyata kalian menggunakan metode nih, ternyata gagal, berarti temuannya apa berarti? Berarti metode ini jelek. Metode ini jangan dipakai lagi nanti karena gagal. Betul nggak? Itu telah akan menyelamatkan 1.000, 2.000, 1 juta orang di masa depan loh. Jadi kalau dari kegagalan itu kamu bisa ceritakan dengan baik, itu juga adalah temuan yang keren banget. Itu dulu prinsipnya. Jadi kalau dari kesalahan itu kita bisa membuat sesuatu yang merupakan temuan yang bagus. Itu satu ya. Terus mungkin kasus yang lain yang dimaksud lagi nih. Karena kita sering gagal, lalu tiba-tiba ketemu yang benar kan? Atau kita ketemu itu jangan pakai itu deh, karena itu udah gagal terus. Karena kita modalnya trial and error. Betul nggak? Jangan khawatir, nggak apa-apa. Ingat nggak ceritanya bagaimana pil kina ditemukan? Lebih parah lagi tuh. Oke, ada malaria kan? Orang banyak yang sakit gitu kan. Ternyata kemudian satu kali ada orang yang jatuh di danau. Jatuh loh, ini bukan penelitian ini. Jatuh aja dia terpeleset gitu. Jatuh di danau. Kalau orang Jawa bilang tuh kebebekan gitu. Jadi kemasukan air, dia keminum airnya nggak sengaja. Sampai kemudian, dan orang ini sakit ini nih, malaria nih orang ini. Begitu dia selesai dari dia jatuh di danau itu, dia itu sembuh dari malaria. Heboh lah satu desa kan. Ternyata apa yang terjadi tau nggak? Oh ternyata di danau itu jatuh. Dan getah-getah pohon kina itu mengontaminasi air danau. Air danau itu keminum sama dia. Paham kan? Jadi pohon kina itu, orang tadinya nggak tahu kalau itu obat malaria gitu. Itu yang kemudian diteliti ulang, menjadilah dia. Jadi artinya apa? Kebenaran dan pertolongan dari Tuhan atau dari manapun itu tidak selalu ditemukan di awal dengan proses ilmiah. Bisa jadi kesalahan, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tiba-tiba aja. Itu kemudian dikonfirmasi dengan ilmiah. Jadi kalau kalian menemukan misalnya tadi itu dari kesalahan Pak, dulu nggak sengaja kami, nggak apa-apa. Sekarang diteliti ulang aja agar prosesnya ilmiah gitu. Semoga bisa oke ya. Next. Wow, keren banget ya. Oke, kita langsung next ke pertanyaan berikutnya agar banyak pertanyaan yang bisa terjawab. Betul sekali. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Fauzan Abiyu Pratama, bidang matematika, sains dan teknologi.
Halo Fauzan Abiu. Silakan untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Halo, tes Kak. Apakah masuk? Ya, Ya. terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Abiu, siswa dari SMA Negeri 1, finalis di bidang matematika, sains, dan teknologi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak, atas diberikan bisa bertanya langsung kepada Bapak. Nah, saya izin bertanya Pak, tentunya di dalam presentasi terdapat sesi tanya jawab. Nah, apabila kita mendapat pertanyaan yang kurang kita ketahui jawabannya, bagaimana sih teknik ataupun pola yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut tanpa mengurangi substansi dari jawabannya kita? Terima kasih Pak. Good. Pertanyaan bagus banget ini. Sekarang tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sekarang saya ajarin caranya ngeles. Ngeles tapi ilmiah gitu. Misalnya begini nih, ketika Abiu ditanyain tentang, udah presentasi kan, lalu kamu ditanya tentang sesuatu. Kamu harus jelas paham gini, apakah pertanyaan si bapak atau ibu itu memang kamu teliti apa enggak? Misal bisa jadi loh kamu nggak bisa jawab karena kamu nggak meneliti aspek itu sebenarnya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kamu tidak meneliti aspek itu, jawabannya begini. Bapak, saya kira aspek itu penting sekali untuk penelitian ini, tetapi memang sayangnya saya tidak fokus ke situ. Jadi saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab itu. Misalnya bisa begitu juga. Tapi kan cukup keren kan? Daripada, nggak tahu ya Pak. Daripada gitu. Atau Pak, saya kira aspek itu tapi memang tidak menjadi fokus dari penelitian saya. Nah, tapi yang jadi fokus penelitian saya yang terkait itu juga adalah aspek yang ini. Nah, mungkin yang ini bisa saya jelaskan. Itu ngeles juga tuh sebenarnya. Tapi ngelesnya dengan cara yang lebih baik. Paham ya? Jadi artinya tidak ada atau sesederhana misalnya kalau kalian katakan begini ya. Kamu ditanya 5 kali gini. 1, 2, 3 bisa jawab. Keempat, kamu boleh kok menjawab, aduh mohon maaf terus terang saya belum mempelajari hal itu atau itu tidak menjadi pertimbangan saya ketika meneliti jadi saya tidak bisa menceritakan apapun atau saya tidak bisa menjelaskan apapun tentang itu. Itu bisa juga mungkin ditambahin daripada saya melakukan kesalahan tadi lebih baik saya menyatakan secara objektif saya tidak tahu. That's fine. Karena lebih baik jujur daripada pura-pura tahu tapi kemudian karena kan peneliti itu boleh salah, nggak boleh bohong. Pengusaha itu boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Kalau yang boleh salah dan boleh bohong siapa? Pejabat mungkin ya. Enggak sih, ini guyon. Enggak. Next. guyon, sorry. Jawabannya, kita langsung lanjut ya. Oh ya, sebelumnya peserta dari SMA 1 mana? Sebelumnya saya dari SMA Negeri 1 Bunyu, Kak. Oh, oke. Terima Bunyu itu Kalimantan Terima kasih kembali, Kak. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Chandra. Ini dari bidang ilmu sosial dan humaniora. Ini dari Fajrina Asyura Maisarah. Silakan Fajrina untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofon. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fajrina Asyura Maisarah dari SMA Muhammadiyah 9 Brondong. Saya mau minta tipsnya untuk tidak grogi saat presentasi atau wawancara buat besok. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mau jawab seperti yang tadi, adik Fajrina namanya ya. Sebenarnya kamu udah punya modal yang bagus banget tuh. Tapi gini, grogi adalah bagian penting dari keseriusan. Setuju nggak? Kamu grogi pasti karena kamu serius, ya nggak sih? Kamu grogi pasti karena kamu mencintai, betul nggak? Iya. Coba kalau nggak mencintai, pasti nggak grogi, yakin saya. Jadi gini berarti, mulailah dari mindset, oke, grogi ini tanda kebaikan. Artinya kamu bagus tuh, artinya kamu benar-benar serius dengan lomba ini kan. Coba bayangin aja kalau kamu sama sekali nggak grogi, nggak gini-gini aja gitu kan. Karena nggak siap jadinya. Iya nggak sih? Jadi grogi is good, makanya saya bilang
Jangan sekali-sekali berusaha menghilangkan grogi. Tapi peliharalah dia untuk tujuan kebaikan. Apa tujuan kebaikannya? Mempersiapkan diri dengan baik. Oke? Mempersiapkan diri dengan baik itu udah banyak lah itu. Jadi kalian pasti udah tahu. Nah, tips yang lain adalah, kalau menurut saya, nyatakan kekhawatiran kalian yang pertama kali, yaitu apa? Grogi. Ini kata Larry King ya, salah satu public speaker top dunia, dia mengatakan untuk menghilangkan atau untuk mengelola kegrogian, hal yang pertama yang harus kamu ucapkan adalah kegrogian itu sendiri. Pernah nggak kalian mendengar orang pidato bilang gini, aduh Bapak Ibu sebenarnya saya grogi banget nih hari ini. Pernah kan dengar orang begitu? Itu cara terbaik untuk menghilangkan kegrogian. Betul nggak? Kalau kamu udah jujur mengakui, maka kemudian tensionnya atau bebannya tuh hilang setengahnya paling nggak gitu. Paham maksud saya kan? Ya. Jadi satu, jangan dihilangkan. Kedua, itu gunakan itu untuk berusaha dengan baik. Berarti kalau kamu nanti malam tuh belajar, kuasai materi segalanya itu berarti berusaha. Terus ketiga, ya udah nanti kalau memang masih grogi, nggak harus gitu kok. Saya pidato pertama kali ketika saya kelas 2 SMP. Ini saya cerita dulu dikit ya, supaya kalian dapat konteksnya. Saya, mohon maaf nih waktu saya habis ya? Ya. Habis ya? Oke. Jadi intinya adalah seperti tadi itu. Jadi jangan mencoba menghilangkan grogi sampai hilang-hilang banget. Grogi itu dipelihara, karena itu tanda-tandanya kamu serius. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rashid. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi grogi adalah bagian dari ambil itu mindset sebagai hal yang positif ya. Betul banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih sepertinya. Dari Niluh Gede Tiara Purnamayanti dari bidang Ilmu Sosial dan Humaniora. Halo Tiara Purnama. Halo Kak. Halo. Oke. Halo. Silakan bertanya. Mohon izin bertanya Kak. Kan Ya. penelitian saya di bidang sosial humaniora. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapaknya bahwa merujuk itu sangat penting. Tapi saya kesulitan untuk menemukan jurnal Pak terkait tradisi Pak. Bagaimana caranya untuk menemukan jurnal dengan mudah Pak? Oh gitu. Niluh Gede ini kamu dari Bali ya pasti ya, dari namanya dan dari logatnya bisa ketahuan. Oke, SMA-nya mana nih? Dari SMA Negeri Bali Mandara Kak. Oh, SMA keren tuh. Saya alumni SMA 3 Denpasar. Ada nggak SMA 3 di sini? Kayaknya nggak ada ya. Oke, terima kasih Niluh. Denpasar kebetulan Ini ada masuk ke dalam finalis Kopsi 2020. Oke. Jadi intinya tuh gini, benar memang kalau kita harus merujuk itu benar, tapi kadang kita mengalami masalah kalau penelitian kita baru gitu ya, bukan bidang yang memang umum diteliti orang, sehingga belum pernah ada orang yang meneliti, kan gitu kan. Itu sebenarnya tanda-tanda yang bagus tuh, berarti penelitian kita baru, betul nggak? Kita ngomong pokoknya positif dulu nih mikirnya kan. Tapi kalau kita mau mengutip jurnal, bukan berarti nggak bisa. Maksud saya begini, kita kadang-kadang nih masalah kita adalah ketika kita nyari jurnal, kita pengen nyari jurnalnya itu yang benar-benar deket banget sama yang kita teliti. Padahal sebenarnya nggak harus begitu. Kalau kita ngomong tradisi nih ya, Niluh ya. Tradisi itu ada di seluruh dunia bukan? Ya dong. Kamu memang mungkin meneliti tradisi Bali, memang saya kira begitu. Tapi jangan salah, kalau kita ngomong tradisi berarti kita sebenarnya ngomong sebuah ilmu yang di seluruh dunia itu ada. Kan? Apa iya nggak ada orang yang meneliti tradisi di dunia? Pasti nggak mungkin dong. Jadi yang kamu acu adalah jurnal-jurnal tentang tradisi di tempat lain, walaupun itu bukan tentang tradisi Bali misalnya. Tapi kamu kemudian mempelajari bagaimana komparasinya, bagaimana perbandingannya antara tradisi di Bali dengan tradisi di sana gitu. Jadi caranya adalah dengan meluaskan cakrawalamu sendiri. Bahwa yang walaupun saya meneliti tentang Bali, jangan sibuk hanya mencari jurnal tentang tradisi Bali misalnya. Maka sibuklah mencari jurnal tentang tradisi yang lain. Justru kalau kita membaca tradisi di Meksiko, tradisi di Kolombia, tradisi di Filipina, justru kamu akan mendapatkan satu insight baru gitu. Oh, ternyata apa yang terjadi di Bali itu sebenarnya polanya mirip dengan apa yang terjadi di Antartika misalnya. Jadi di situ kemudian kamu justru merasa atau menjadi orang yang bisa membahas dengan perspektif yang lebih kaya. Kalau caranya gimana nyari jurnal, oke, pintu pertama ya adalah Google Scholar. Di sini harusnya semua tahu dong ya, Google Scholar ya.
Di situ dulu. Kalau nanti ada, tapi masalahnya lagi adalah ketika sudah ketemu, tapi kamu nggak bisa dapat jurnalnya kan? Karena berbayar misalnya. Karena dia dikunci. Nah, kalau sudah begitu, kasih tahu gurunya, nanti gurunya biar kontak temennya gitu. Kalau misalnya kontak saya, contohnya aja nih ya. Saya akan bisa bantuin, bisa kontak teman saya di luar negeri yang punya akses terhadap jurnal itu, lalu bisa dikirim gitu. Gitu ya. Sukses ya, Nilo. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika seluruh pertanyaan tidak bisa terjawab. Nah, tapi setelah ini jangan sedih dulu ya yang belum terjawab pertanyaannya. Setelah ini tuh kita akan ada door prize yang dari tadi ditunggu-tunggu mungkin Ya, salah betul. satunya. Tapi yang kali ini spesial door prize-nya adalah kami ingin meminta tolong kepada Pak Andi untuk memberikan 2 pertanyaan. Jadi nanti peserta yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, silakan untuk raise hand menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Nanti untuk Pak Andi silakan untuk memilih yang mana akan dipilih pesertanya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagi peserta yang benar menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan door prize dari Pusat Prestasi Nasional. Wow. Ini pertanyaannya tentang apa? Mengenai materi Bapak boleh, silakan Bapak. Oke. Saya kira misalnya umur berapa saya gitu kan nggak perlu ya. Oke. Berapa pertanyaan tadi? 2 pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan ya. Saya coba dulu ya. Oke. Ada 3 kata, saya ulangi ya. Ada 3 kata penting tadi di dalam kita meneliti itu. Masih ingat nggak 3 kata yang penting itu? Dan dijelasin ya. 3 kata penting itu apa? Lalu dijelaskan. Secara sederhana aja, singkat saja. Raise hand-nya diklik aja di... Ada fiturnya raise hand ya harusnya. Pak Andi persilahkan untuk memilih peserta yang telah memencet raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand ya. Oke, sorry. Khoiri Imani. Halo, Khoiri Imani, Lazuardi, Khoiri Imani dari bidang ilmu sosial humaniora. Ya. Baiklah, saya jawab pertanyaan dari Bapak. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, ya. Baru menjawab pertanyaan. Nama saya Lazuardi Hoirimani dari bidang ilmu sosial dan humaniora dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, SMA Negeri 1. Maaf, kamera saya gelap. 3 unsur penting dari penelitian adalah yang pertama itu originality atau sebuah ide original. Lalu yang kedua adalah novelty. Dan yang terakhir itu publicity atau di mana karya itu harus dipublish. Sekian. Terima kasih. Oke, saya anggap itu benar. Jadi pertama adalah originality, dia harus original, idenya baru, idenya asli, ada novelty-nya, kebaruannya, dan dia harus publikasikan atau priority. Good, thank you so much. Oke, Selamat untuk Lazuardi. Kamu mendapatkan akan door prize dari Pusat Prestasi Nasional yang juga akan dikirimkan kemudian hari. Ya. Terima kasih. Jadi nanti door prize-nya itu akan dikirimkan bersamaan dengan merchandise Kopsi ya. Jadi silakan ditunggu nanti apa itu hadiahnya. Oke, 1 pertanyaan lagi Bapak. Oke. Saya tadi menggunakan istilah analogi. Dalam menulis itu kita harus menganalogikan sesuatu. Bisa nggak kalian menjelaskan dengan bahasa sederhana aja, singkat aja, apa itu analogi? Oke. Di sini sudah ada yang angkat tangan atau yang tadi ini angkat tangan ini? Atau yang baru? Silakan salah satu peserta yang telah angkat tangan ya? Ya, betul Bapak. Oke, thank you. Tadi yang pertama. Bagus Rahadi Yoga. Ada nggak? Silakan Bagus. Bagus Rahadi Yoga. Halo, Bagus. Halo Bagus. Oke, kita hitung ya. Jadi untuk memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain, kita hitung aja. 5, 4,
4, 3, 2, 1. Oke, Hangu, silakan Oke, Bapak untuk silakan. memilih peserta yang lain. Oke, sekarang saya pilih Marsha. Marsha Heldan, ada? Hadir, Pak. Baik. Oke, ini memang angkat tangan untuk pertanyaan ini bukan, Marsha? Iya, iya. Oke, silakan. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Marsha Heldan Putri, berasal dari SMA Negeri 2 Padang, finalis Matematika, Sains, dan Teknologi. Menurut Marsha, analogi itu anggapan mudah di mana kita menganggap suatu hal yang susah itu ke bentuk yang lebih sederhana. Begitu. Oke, bagus. Jadi menyajikan sesuatu yang susah menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Bagus. Terima kasih. Saya kira udah oke ya, dua-duanya ya. Terima kasih Marsha. Selamat ya. Selamat Heldan atas memenangkan door prize pada hari ini. Kita beri Silakan. aplaus untuk kedua pemenang door prize pada webinar kali ini. Dan juga jangan lupa untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Made Andi. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan waktu dan materinya kepada kami semua yang ada di sini. Kami juga memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara webinar pada hari ini. Oke, berarti saya udah bisa pamit ya? Atau gimana? Boleh ya? Sorry, saya nggak dengar sorry. Oke. Oke, kalau gitu saya mau izin pamit dulu. Sukses buat semuanya. Sampai jumpa di Instagram. Bye-bye. Terima kasih Bapak atas Terima kasih, Kak. kesempatan yang Bye. telah diberikan kepada kami. Thank you. Bye. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, bagi teman-teman jangan meninggalkan room meeting terlebih dahulu karena akan ada presensi akhir yang akan disampaikan oleh para panitia di room chat. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi ya, sekarang akan dibagikan linknya. Oke. Oke, sembari melakukan presensi, silakan juga bisa untuk peregangan lagi ya, mungkin udah pegel, tapi pasti melek ya dengan materi tadi, karena benar-benar luar biasa banget. Oke, gimana nih webinar pada hari ini? Pasti kalian banyak banget kan dapat ilmu, selain kalian ikut kompetisi, tapi juga kalian dapat ilmu baru. Betul dari banget. narasumber-narasumber yang baru mungkin kalian kenal juga ya, karena saya juga baru nih kenal sama narasumber-narasumber ini. Apalagi keren-keren ya Kak untuk persiapan besok, untuk wawancara, untuk presentasi, menghadapi para juri yang tentunya bisa dijadikan tips-tips untuk mendapatkan medali pada saat malam penghargaan nanti. Oke, jadi untuk kita juga jangan lupa ya untuk ngucapin semangat ke seluruh peserta Kopsi finalis Kopsi 2020. Semangat berjuang untuk besok dan jujur itu juara. Yang penting itu adalah jujur, usaha, dan kerja keras. Oke, Betul banget. semangat semuanya. Oke, jadi nggak terasa ya, jadi kita udah 4 jam ngelaksanain webinar dan pasti kalian semuanya udah pegel banget, pengen regang-regang, pengen jalan-jalan. Pengen mempersiapkan untuk wawancara besok Bener Kak. banget, mempersiapkan, udah nggak sabar nih pengen mempersiapkan untuk wawancara besok. Jadi kita akan tutup acara pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang telah hadir dan juga stay di Zoom ya selama 4 jam Betul dan banget. mendengarkan dengan baik. Oke, untuk menutup acara ini saya Nikita Chandra Puspita. Dan saya Ihya Ulumuddin Arayan mengucapkan semangat untuk teman-teman besok, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa Besok. Dadah. Dadah, semangat. Sampai jumpa besok, semangat semuanya.